Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat ini memiliki keutamaan dalam ajaran agama Islam. Disadari atau tidak, ada berbagai macam manfaat sholat tahajud yang sayang untuk dilewatkan. Sholat tahajud dianjurkan untuk dikerjakan di waktu sepertiga malam, sebab di waktu tersebut dianggap sebagai waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Selain itu, di sepertiga malam terakhir ini, Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Anjuran untuk mengerjakan sholat tahajud tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajud telah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas, apa saja manfaat sholat tahajud yang sayang untuk dilewatkan? Yang pertama adalah bentuk amalan di akhirat. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah sebagai bentuk amalan baik yang membantu kita di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18 disebutkan bahwa umat Islam yang mengerjakan sholat tahajud akan mendapat balasan yang setimpal ketika nanti berada di akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kedua, dikabulkan doa-doa. Manfaat sholat tahajud yang kedua adalah dikabulkannya doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Jabir. Yang ketiga, penghapus dosa dan kesalahan. Manfaat sholat tahajud yang ketiga yaitu dipercayakan dihapus dosa-dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, diberikan tempat terpuji dan mulia. Manfaat sholat tahajud yang keempat adalah diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat umatnya ke tempat yang terpuji bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridho ilahi. Yang kelima, jembatan masuk surga. Manfaat sholat tahajud yang kelima yaitu
bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah SWT telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah SWT juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah kamu pada waktu malam, sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, diakui sebagai orang istimewa. Manfaat sholat tahajud selanjutnya yakni diakui sebagai orang yang istimewa. Siapapun yang melakukan sholat tahajud akan terlihat sebagai orang yang istimewa, khususnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Quran Surah At-Tur ayat 48 dan 49. Yang ketujuh, dijadikan rendah hati. Allah SWT menegaskan bahwa orang yang melakukan sholat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi sosok yang rendah hati. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Yang kedelapan, menjaga kesehatan fisik. Sholat tahajud bisa menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Tidak heran apabila orang yang terbiasa mengerjakan tahajud akan memiliki daya tahan tubuh kuat, sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang soleh. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, mengusir syaitan. Manfaat sholat tahajud selanjutnya adalah dapat membantu mengusir syaitan. Setan selalu berusaha mengganggu manusia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan bisikan atau godaan, seperti keinginan untuk tidur dan capek agar tidak mengerjakan sholat tahajud. Yang ke-10, menepis perasaan gundah dalam jiwa. Manfaat sholat tahajud yang terakhir adalah membantu menepis kegundahan dalam jiwa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang artinya, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 manfaat sholat tahajud yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat tahajud dengan rutin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.